pertama kita sudah bikin ini. Jadi Anda nggak usah bikin lagi. Kalau bikin, belum ada yang bikin lagi lah. Gitu ya. Jadi datanya ini. Oke. Ini data sangat penting. Tanpa ini kita nggak bisa masalahnya. Ya. Ada lagi yang key. Yang ini ya, yang T. Mana T-nya? Nah ini. Ini adalah, kita taruh di sini dulu ya, biar ini kurva TXY ini. Ini TXY. Kurva TXY. Jadi mana nih? Ini saya close. Ini ingat kembali ya, yang untuk kuliah 1 keseimbangan uap cair itu ada caranya. Jadi kalau misalkan sudah hilang ya cari lagi. Jadi Anda punya ini jadi. Nah, ada kurva TXY dan kurva itu. Oke ya. Nah, ini untuk menyelesaikan soal butuh ini. Tidak selalu ya, tapi yang kurva kiri selalu. Kurva kanan tidak selalu. Karena di sini kita mau mencari yaitu sebetulnya nanti suhu umpan masalahnya. Udah ada ya umpan ya? Udah ada ya syukur. Suhu umpan. Oh, udah ada ya. Ini untuk mencari suhu umpan sebetulnya kurva TXY ini. Jadi atas dasar bensin 0,45, toluene 0,55. Jadi kita lihat di sini dari kurva TXY ini yaitu pada 0,45 bensin ini. Nah, ini sekitar 90-an sekian derajat, 92 atau berapa ini. Ya, kalau di Kelvin kan mana tadi? Ini titik didihnya. Nah, dia pada kondisi di bawah titik didih. Jadi dia mendidih pada titik ini. Kita harus tahu titik didihnya, yaitu pada sekitar 92 Kelvin. Derajat Celcius. Kira-kira ya, kita bisa ini. Kita bisa apa? Kita bisa menempatkan dengan menggunakan interpolasi. Baik, sekarang kita mulai dulu persoalan ini. Pertama, yang ditanyakan adalah laju alir destilat dan produk bawah. Oke, ini saya singkirkan dulu ini ke bawah di sini karena diketahuinya ada di situ. Ini ya gini ya. Oke, ini. Nah, sekarang saya di sini dulu. Oke. Yang ditanyakan adalah soalnya tadi ditanyakan, taruhlah saya ditanyakan. Tanyakan. Ini biar gede juga satu besar ya. Ya, ini ya. Pertama itu adalah tadi laju B dan D. Ya, langsung aja lah gini ya. Kemudian Q, nilai Q. Kemudian C yaitu RM, yaitu nilai dari refleksi minimum. Kemudian atas dasar RM tadi ditanyakan yaitu jumlah tahap yaitu N. D adalah N dan E adalah NF yaitu posisi umpan. Nah, ini yang ditanyakan. Nah, yang diketahui kita lihat adalah di sini kita mulai di sini jawab lah ya. Jawab ya. Nanti ininya bisa saya posting atau saya kirim Excelnya. Jawab. Sekarang kita mulai adu. A. A kita ketahui di sini adalah bahwa F itu sama dengan 100 ya, kilomol per jam. Karena kita lihat neraca massa total ya, total, total, total itu adalah F sama dengan B plus D. Itu ada udah inilah udah tahu lah ya. Mana tadi? Kok malah neraca massa total. Ya, ini. Kemudian neraca komponen. Ya, ini kalau ini sebetulnya Anda sudah tahu semua lah. Adalah sama dengan FXF sama dengan BXB tambah DXD. Oke, mana ini? D kali XD. Nah, gini. Nah, dari sini kita tahu bahwa sebetulnya B itu adalah F minus D. Jadi dari sini sama dengan bahwa B itu sama dengan F minus D. Nah, gini. Sehingga lah gitu ya. Sehingga nah ini. B sama dengan F minus D.
Wah, sebenarnya pakai pakai ini ya, pakai Matcat lebih lebih enak ini sebetulnya daripada Excel. Tapi nanti Anda malah install Matcat nggak bisa. Ya, dari sini kita lihat, maka berarti neraca yang ada di sini, kita bisa langsung tahu berapa D sebetulnya. Kemarin sudah ada neraca masanya, sebetulnya kalau kita lihat di sini, yaitu di bagian neraca massa. Kembali ke neraca massa. Mana nih? Neraca massa. Kita cari di sini ya. Ini untuk market ya. Nah ini nih. Nah ini. Nah ini ya. Jadi kita dapatkan di sini bahwa sehingga kita dapatkan ini. Mana tadi? Nah ini. Nah, jadi D-nya ini. Jadi dari dua persamaan itu kita dapatkan yaitu ada garisnya ya. Tapi kan nggak ada garisnya ini sebetulnya. Garis. Jangan hilang. Nah, ya, oke, begini ya. Nah, sekarang berarti D sama dengan atau satu di sini, maka D sama dengan, nah di sini adalah berarti D-nya adalah F-nya adalah ini. Ah, ini ya harusnya apa? Oh, udah. Wah, ini tidak ini ya. Mungkin saya ini ya, saya sebentar ya, ini saya ini dulu lah. Saya perbaiki dulu ini biar begini. Nah, ini terus ini. Nah, inilah. Ya, sebetulnya ini juga sebaiknya ini juga ya. Langsung saya ini, ini kilomo per jam. Ah, gini. Jadi ini yang diketahui, saya kasih tebal biar ini ya, biar kelihatan. Ini ada yang diketahui, ini diketahui. Ya. Nanti TF-nya juga kita ini saya simpan, saya perbaiki dulu ya. Jadi suhunya sekian. Nah ini Kelvin. Kemudian panas spesifik. Ini juga saya keluarkan biar nanti tinggal ini, tinggal apa? Tinggal tinggal klik-klik saja lah, nggak usah ini. Saya lihat dulu. Nah, oke, sudah panas penguapan rata-rata. Ini juga saya keluarkan. Mungkin enaknya ya taruh di sinilah. Ini ini saya turunkan. Nah, jadi ini adalah lambda. Mana tadi? Sama dengan nah ini lambda. Satuan kilojoule per kilomol. Oke, ini distilat. Nah, kita lihat di sini XD-nya adalah 0,95. Kemudian XB-nya adalah 0,1. Ini sengaja 0,1 ya, soalnya ada yang kesalahan. Kalau atas 0,95 itu berapa? 0,05. Enggak, itu beda aliran ya. Salah besar kalau itu, nanti repot. Ilmu kayak itu kelihatannya sepele tapi bisa tidak selalu
dosen itu menyadari, mahasiswa menyadari, dosen menyadari, kadang-kadang nggak menyadari gitu. Oke, sekarang ini ya. Nah, sekarang kita masuk di sini. Jadi ini sama dengan F-nya ini. F-nya ini dikalikan X ini saat ini ya. XF-nya ini minus XB-nya ini. Kemudian XD-nya adalah ini minus XB-nya ini. Nah, ini. Dapat ini adalah kilomol per jam. Ya, jangan nggak usah terlalu banyak koma ya karena ini kesalahannya cukup besar. Jadi saya bikin ini aja lah ya. Kemudian B berarti adalah sama dengan, ingat bahwa B adalah berarti F minus D. Dengan demikian maka kita langsung dapat bahwa ini adalah sama dengan F, F-nya ini minus D, D-nya adalah ini. Nah ini adalah kilomol per jam. Nah ini dapat ini. Oke, saya kasih tebal dan kasih merah. Merah perhatian. Nah ini. Nah itu hasilnya. Tapi kalau merah rasanya ini ya malah jadi kayak barang salah ya. Mungkin saya ganti dengan biru lah. Ya itu hasilnya. Itu yang A. Nah sekarang yang B garis Q. Nah ini harap hati-hati. Garis Q. Saya mulai dengan rumus yang ke sini ya. Cepat. Garis Q. Nah ini. Kita lihat cairan dingin soalnya. Jadi kita menggunakan cairan yang dingin. Yaitu 30 berapa ya? Kan titik didihnya tinggi, sementara ini masuk 327. Jadi di bawah titik didih ya. Jadi suhu umpan sekian yaitu di bawah titik didih. Dari mana tahunya dari sini? Pada 0,45 itu suhunya mendidih pada 92. Sementara ini adalah suhunya ternyata 327 Kelvin. Itu berarti berapa itu? 50 derajat Celcius di bawah titik didih. Nah, kita lihat yang untuk B, hati-hati yang B ini kita sudah melibatkan banyak ini. Mungkin B taruh di sini aja ya. Ini B. Oke, sekarang kita masuk di sini yaitu rumusnya. Ini rumusnya. Q adalah sama dengan ini. Sekarang menilai Q. Oh ya, kalau mengerjakan soal dalam ujian, tolong yang sistematis ya. Jadi ya A itu apa gitu ya. Kemudian B itu Anda mencari apa dan hasilnya berapa. Jadi yang penting itu Anda sebetulnya kalau mengerjakan soal semacam ini, itu adalah hasil ini yang perlu betul-betul Anda entah dilingkarin atau diperbesar atau di apalah. Karena ini adalah pokoknya. Nah, begini itu misalnya itu. Jadi itu adalah bagian yang memang itu nanti menjadi hasil. Jadi biar saya nggak nyari-nyari ini kemana, ininya tuh hasilnya kemana, padahal nyelip di mana gitu nilainya. Jangan saya juga pusing karena melihat begitu agak ruwet juga gitu ya. Jadi tolong, nah ini contohnya inilah. Ya ini kebetulan saya perbesar oleh lah gini lah. Jadi kelihatan yang A-nya itu. Nah sekarang nilai rumusnya ini, Anda ingat rumusnya dulu lah. Jadi Q yaitu nilai rumusnya adalah seperti itu. Nah, gitu. Nah sekarang CL itu ada CL-nya tadi. CP yang liquid tadi ya. Pada saat liquid di sini tadi adalah kita lihat dalam soal itu adalah panas jenis liquid. Ini adalah kita lihat nih rata-rata kapasitas panas umpan. Nah umpan itu di bawah titik didih, berarti liquid ya. Jadi di sini adalah CL-nya itu. Nah sekarang kita mulai boiling point. Nah kita harus tadi boiling point dulu. Sekarang kita pakai kira-kira boleh. Nah, kita mulai dari sini, yaitu sekarang kita cari boiling point. Boiling point dari larutan umpan. Kita di sini ya. 0,45, kira-kira di sini ya. Dari tabel tadi lebih akurat mungkin. Nah, ini. Kemudian saya tarik dari sini, yaitu ke sini. Nah, mana lagi? Nah, ini. Nah, ini memang kalau dari grafik jelas tidak terlalu akurat. Anda boleh saja interpolasi pada data, tapi interpolasi itu dianggap linear masalahnya. Jadi boleh saja kita menggunakan ini kira-kira.
Kalau ini 90,95, ini 92 deh kira-kira. Kayak dekat-dekat 92 lah. Mungkin enggak kita berita jauh lah dari 92 ya. 91, 2, 3, 4, 5 kira-kira 92 lah. Saya bulatkan aja 92 ya. Jadi ini saya tuliskan di sini biar Anda nanti tidak bingung ini dapat dari mana. Jadi ini adalah 0,45. Nah, ini 0,45 di sini. Nah, kemudian di sini adalah 0 dapat 92 derajat Celcius. Nah, kita tarik sini ya. Ini 92. Nah, jadi kita tulis di sini lah. Dari grafik ya, dari kurva TXY, maka titik didih umpan itu maka kita dapatkan yaitu TB, T boiling point itu sama dengan yaitu 92. Ya agak nggak pas banget ya nggak apa-apa, tapi kita dapat ini. Lambda F tahu, ini sudah ada lambdanya. Panas penguapan rata-rata diambil 32. Di sini nggak ada ini ya, nggak ada panas penguapan umpan ya. Sebentar, kalau harusnya ada sih. Terlalu kasar ini ya. Ya sudah karena nggak ada ya sudah kita anggap ini panas penguapan sekian. Tapi kalau Anda mau teliti, ini misal ya ini misal kasus betul. Anda bisa mencari panas penguapan campuran bensin toluene pada saat bensin 0,45 fraksi mol. Itu ada rumusnya itu. Dari Chemcat ada, dari HISIS ada, dari buku-buku mana ada. Atau Anda cari internet lah. Atau saya cari di ini ya. Cari di internet, barangkali saya tanya mana? Tanya ChatGPT bakal tahu, siapa tahu dia ahli gitu ya. Ya meskipun saya harap berhati-hati dengan jawaban dari ChatGPT karena sering salah. Kalau untuk meyakinkan saya berdebat pasti, debat dulu gitu ya. Berapa panas atau kalor laten ya, kalor laten penguapan campuran bensin, bensena dan toluena. Toluena pada 101,3 kilopascal. Nah, gitu. Ini harus disebutin ya, karena tekanannya beda, nanti beda soalnya. Kita lihat. Kalau laten dia cuma ada satu dia hitung menurut campuran sekian. Ya ini memang dia ngitung ya. Jadi tidak langsung dia ini lambda bensin. Nah ini dia pakai ini ya, pakai ya kayak persamaan. Anda bisa lihatin sumbernya dari Perry. Nah ini kita bisa ngecek ya gitu ya. Aturan campuran kita lihat, kemudian kita gunakan di sini yaitu alpha mix. Ini rumus biasa ya, artinya lambda mix ya, fraksi mol kali itu. Kemudian kita dapatkan maka jalan dia nggak mau ngasihnya nih ya. Bentar, bukan gitu. Berapa nilainya? Oh, dia nggak ngitung lagi. Mau nanya kok malah. Mudah-mudahan dia menulis web ya. Mudah-mudahan dia dapat ya. Dia data tentukan sumber. Loh, dia juga nggak mau nyari. Ya, berapa? Jawablah. Tolong dijawab nilainya. Sebetulnya pakai 32.000 juga nggak apa-apa sih tadi. Tapi saya biar ini ya, biar pas ya. Tadi udah ada ya. Oh, tadi belum nyebut ini ya, belum nyebut 0,45 ya. Oh, pantas dia gitu. Ini bensin pantas fraksi mol bensena 0,45 pantas saya belum ngasih nilainya ya. Ya, saya yang salah kurang ini. Nah, tergantung pada ini
kirim. Ya. Ya, ini mestinya dapat ini tadi. Saya daripada ngitung pakai itu tadi. Nah, ini. Ya, ini dapat kita sekian. Ya, 34.000 ya ternyata ya. 4.760 ini per kilo mol masalahnya kan tadi. Jadi ada dekat 32.000 sebetulnya. Jadi kita bisa menggunakan yang nilai tadi ya. Kalau Anda menggunakan ini boleh. Sebetulnya ternyata kalor latennya tidak sama dengan 32.000 tapi 34.760 ternyata. Jadi oke, jadi Anda pakai ini boleh ya. Kalau mau ini saya ini kan saya ini kan ya di sini ya. Nah, ini kalau Anda mau pakai ini boleh atau kita pakai yang 32.000 juga boleh. Kita bidikan ini ya, taruh di sini ya, lambda mix ini ya. Jadi kita lihat ini lambdanya, lambda dari ini lambda itu adalah sama dengan 34.760. Satuannya kilo joule per kilo mol. Ini Kelvin, derajat Celcius. Boiling point, kalau Kelvinnya berapa ini ya? Mungkin saya ini, taruh di mana ini? Taruh di sini, ganggu nggak itu ya? Ini adalah boiling point Celcius atau ya ini. Mungkin ini yang 30 saya jadikan Celcius ya. Celciusnya berapa ini? Sama dengan ini minus 273. 54 ya Celcius. Ya, ini ke sini. Nah, ini kalau mau Kelvin itu berarti ya tambah itu. Yang nggak apa Celcius saja lah ya. Kita biasa Celcius lah ya. Nah, dari sini kita tinggal Q-nya sama dengan langsung kita ini kan. Jadi TF ada, T boiling point ada. Di sini P92 ya. Sekarang kita mulai yaitu CL-nya ada. Oke. Jadi Q sama dengan ya. Kita mulai Q sama dengan ini. Ini penting sekali Q, soalnya kalau ini sampai salah, udah seperti nggak ada gunanya ke bawah itu. Adalah sama dengan 1 plus CL-nya ini. Hati-hati satuannya ya, ini kita menggunakan kilomol. Per Kelvinnya sama dengan per Celsius. Dikalikan T boiling point adalah 92, TF sama dengan 54, dibagi dengan lambda mix adalah ini. Nah, dapat 1,1 sekian. Kita bulatkan aja biar tidak terlalu rumit. Ya, kira-kira 1, ini kalau apa? Kalau ini ya, kalau rasional bisa. Baik, kita dapatkan ini ya. Ini saya kurung, kemudian saya kasih begini dan saya pertebal. Ya, jawabannya sudah ada, D sudah ada, dan D pergi ada. Sekarang nilai R minimum berarti kita menggunakan kurva ini sekarang. Nah, ini disinilah kita mulai, yaitu kita mulai dari XF 0,45 di sini. Ini XF 0,45. Alah, ini kayak 0,45 ada di sini. Kita mulai 0,45. Jadi ini saya mungkin lebih baik titik-titik ya. Kalau itu dalam bentuk ini, dalam bentuk apa garis putus, ini mungkin nggak gitu nyaman ya. Kasih pakai ini ya. Nah ini. Kemudian dari sini kita cari titik Q. Q adalah perhatikan slope-nya positif. Perhatikan ini, slope positif ya. Jadi miring ke kanan. Positif.
Jadi miring ke kanan. Oh, kemarin contohnya miring ke kiri kan. Nah, 1,2 itu berarti 12/10 atau 6/5. Ya, perbandingan 6/5. Jadi sebetulnya sama dengan yaitu 6/5 sebetulnya. 6/5 kan. Ya, ini sama dengan lagi. Ya, ini kan. 6/5 jadi sebetulnya. Miringan sama dengan sini. Nah, ini sama dengan 6/5. Jadi Anda bikin garis apa saja deh. Pokoknya kira-kira 6/5. Ya, kita pakai ini bisa lah. Pakai kotak-kotak ini bisa. Caranya kita ambil garis lagi, garis key yang warnanya merah mungkin yang mungkin enak biar ini warnanya merah. Nah, ini dari sini ke sana ya. Kita pakai warna merah, merah udah ada ya. Warnanya enaknya warna mungkin ya biru lah. Biru nggak tutup kelihatan, bedanya ungu aja lah sekalian. Nah, ini. Nah, sekarang untuk mencari nilai itu, saya tarik saja ke suatu titik yang lebih nyaman. Jadi sambil di sini lah. Ini buat ini aja ya, buat bikin bikin sketch aja ya. Ini sengaja saya begini. Tadi kan ke atasnya 12, ke bawahnya ke sininya itu adalah 1,2. Kira-kira di sini kan. Ini 1,2 ini. Ini ke sana adalah kira-kira 1,2, ini satu kan. Kira-kira begini. Jadi kita lihat ini, ke sini adalah 12, ke sininya 10. Nah, kita tarik kembali ke sini lagi jelas. Nah, kita tarik sini. Nah, hati-hati. Kita narik garis panjang ini, tapi waduh ini ya, kayaknya ini terlalu 1,2. Ini ya, rupa-rupanya terlalu mepet ke kanan ya. Bentar, saya bisa rubah nilainya biar ini ya, biar tidak terlalu ini, terlalu dingin soalnya itu ya. Soal saruban enggak apa-apa ya. Artinya Anda gunakan ini aja yang yang ada soalnya ini. Ini kalau saya teruskan ini nanti montok di sini terlalu bisa sih sebetulnya nggak apa-apa, cuma terlalu kecil jadi. Mungkin saya perbaiki lah ini. Ini misalnya bukan 330 itu tapi yang dekat-dekat 80 lah ya. Kalau 80 berarti tambah 3. Berarti 5 ya. Ini ya. 84 ya. Nah, kalau 84 itu nilainya 1,0 hampir ya. Salah disebutnya nggak lemah. Karena terlalu ini saya ganti 397. Nah, 1,1 aja deh ya. Jadi ini saya ganti ya. Tolong nanti ada lihat ini saya ganti soalnya. Jadi di sini saya ganti bukan ini tapi 347. 347 atau sama dengan yaitu 74 derajat Celcius. Hanya semata-mata biar ini, biar garisnya tidak terlalu ke kanan. Jadi nanti dilihat susah itu masalahnya. Karena ini contoh kan. Ini 0,1. Jadi kira-kira di sini ya 0,1. Kira-kira begini 0,1 itu. Ini bagi 10 lah ya. 1, sebentar. Oh, maaf saya belum ya, belum ini ya. Gak apa-apa lah, 327. Maaf saya salah ya. Belum Q ya. Malah saya yang salah. Anda. Ini belum Q ya. Maaf. Ya, maaf belum slope ya. Maaf. Oke, sekarang kita lihat slope garis Q. Q. Itu adalah rumusnya kita kopikan aja ke sini biar ini kan Q minus 1 per T itu yang Q minus 1 per T saya kopikan ke sini daripada nulis ulang. Nah ini, saya potong di sini ya. Jadi
Ini slope-nya ini yang ya. Oke, saya kopikan ke sini. Ini slope-nya. Slope garis Q ini nilainya. Mana tadi? Ini ya, ini garis Q. Lah, ya nanti biar. Nah, sekarang kita berarti kita lihat di sini sama dengan, nah itu Q-nya sama dengan ini, min 1, min 1 dibagi Q, Q-nya ini min 1. Ya, Itu Pak sel 6N2-nya belum. dengan Q dikali Q min 1. Ya, kira 0,75 saya bulatin aja ya biar ini. 6,75 maksudnya. Jadi slope positif. Slope positif. Jadi miring ini ke kanan. Nggak mau swipe banget ya kan? 6,75 itu berapa per berapa ya? Orang 6,75 dikalikan 2 itu kayaknya enggak ini ya, enggak rasional, agak jauh gitu. Sebentar, saya pakai kalkulator. Jadi 6,75 saya kalikan 4 ya. 27. Iya, bulatnya di 27 sih ya. 27 dibagi 4 ini. 27 dibagi 4 ya, sama dengan 27 per 4. Wow, tegak banget ternyata ya. 27 per 4 kira-kira, karena kita bikin garis di sini. Ini 27 per 4. 27 per 4 tuh tegak banget itu. Kira-kira sama dengan hampir ini ya. Ini ya. 27. Bentar, ini dua kan ini dua kotak ini dua kotak, 27 itu sampai sini kan ya. Sampai sekitar ini 25, di sini 2,5, 25, 27 kira-kira di sini, kemudian 4, jadi kira-kira di sini. Nah, begini ya. Ya, kira-kira begini. Ya ini pendekatan aja ya. Nah, sana nih. Nah, ya silakan caranya gimana. Artinya sekitar 2,7 kotak, sekitar 2,27 kotak atau 2,7 dibagi 4 lah ya. Jadi kenapa dibikin ini biar enak di ini biar enak di inilah. Nah, ginilah. 2,7 dibagi 0,4. Kalau Anda langsung 6,7 agak susah soalnya. Paling enak tuh kalau bikin berapa dibagi berapa itu. Jadi kita slope-nya ke atasnya adalah 2,7, ke kanannya 0,4 dah gitulah. Kira-kira seperti itu. Ya ini kayaknya masih kurang kurang tegak dikit ya. 0,4 mestinya ada di ya, 2,7. Bentar, tadi 2, sekian ini ya. Kira-kira di sini 0,4 ya, kira di sini lah. Jadi ini sekitar sini. Nah, beda. Nah, ini garis Q. Kemudian saya mulai menaruh apa yang namanya konsentrasi umpan dan konsentrasi destilat dan konsentrasi produk bawah. Sekarang kita pakai konsentrasi ini adalah 0,95. Jadi ada di sini ini adalah, oh maaf ini 0, ini ya 0,5 ya. Agak geser ke kiri ya.
Bentar, ini 0, ini 0,5, 0,45 itu di sini kira-kira ya. Ya perkiraan aja lah 0,5. Ini tadi jangan-jangan salah juga ya 0,45. Salah juga saya. Jadi titik didiknya 392 ternyata ya. Maaf, ini saya salah baca. Ini salah baca, salah. Nah, ini 0,45 ya. 0,45 dan ini kira-kira bukan 92 tapi 96. Ya, kira-kira atau 97 ya. Berani 97 ya. 97. Oh, 97 tuh. Itu ini ya, itu 95 ya. Jadi 93 lah kira-kira. 94 enggak ya, enggak nyampe 94. Kira 93. Betul ya. 1 2 ya kira-kira 93 lah. Agak turunin dikit biar kelihatan di sini. Ya kira-kira 93 lah. Jadi maaf ini ada salah lagi. Ini adalah nilai I-nya itu ini adalah mana tadi? 93 itu. Boiling point-nya 93. Ya masih sama lah. Cuma ini jadi 6,61. Oh, ini pembulatan sih masalahnya. Jadi coba 18. 8. Jadi ini satuan dengan ya udah 6,61 itu kira 2/3 kira-kira. 2/3, 20/3 kira-kira ya. Ya, ini saya buang aja lah. 6,61. Nah, ini 6,61 itu kurang lebihnya adalah kalau ke sini itu berarti kalau kita bagi 3 itu kira-kira sama dengan bagi 3 itu adalah 2,2 ya. 2,2. Jadi ini 2,2 ini 2,2 di sini, nah di sini, nah di sini, ini 2,2. Terus ke kanannya itu adalah sebesar 3, 0,3. 0,3 di sini saya tarik ke sini ya, kira-kira ke sini. Ini 0, sepertiganya lah kira-kira. Ya, sepertiga gini lah. Ini adalah slope kemiringan. Nah, jadi kemiringan ini adalah sebesar 6,61/1. Atau kalau Anda bagi 3 ya 2,2/3. 22,3/3 ya. Dibagi 3 itu adalah 2,2 dibagi 3. 0,3. Nah, kalau dibagi 3 kan ini. Bagi 3 sepertiga. Nah, jadi kira-kira adalah 2,2 dibagi sepertiga. Sepertiga ya ini jarak ini adalah ini 0, oh ini ya. Skalanya kan di sini 6, 8. Berarti ini 4 sini ya. Ini adalah kita kira adalah bentar, ini kayaknya agak salah lagi ya. Ini adalah kedua, ini 2, kemudian ke sini 2,2 sekitar sini, ke sini sepertiga. Sepertiga kira-kira di sini. Sepertiga. Sepertiga dari ini 0,2, 0,1. Ya kira-kira beginilah. Ya nggak gitu, pas-pas amat ya. Nah, ini agak sulit memang Anda memperkirakan kira-kira slope kemiringan itu adalah ini 6,61. Atau dengan kata lain ke arah kanannya itu adalah 1, ke atas-atasnya 6,6 sajalah. Nah, sekarang kita yang garis ini yang konsentrasi destilat. Konsentrasi destilat adalah ini adalah kita mulai dari titik 0,8, 0,9 jadi 0,895 dari sini kira-kira ya. Kira-kira aja lah. Nah, ini 0,95. Oke,
Ini saya kasih titik-titik aja. Ini. Saya sekarang mulai garis operasi atas, R minimum, yaitu Anda tarik, yaitu garis dari sini. Dari sini, tarik ke sini. Melewati pertemuan 3 garis itu. 2 garis itu. Pas di sini ya. Itu harus melewati itu. Nah, gini kurang lebihnya. Ini sudah ketemu semua kan ya. Jadi ini titik ketemu di satu titik. Dan ini adalah garis key. Garis operasi atas. Garis operasi atas ini ya. Ini operasi atas, yang ini operasi atas, atau yang saya kasih warna merah atau warna apa ini? Warnanya apa aja ini? Hijau, hijau lah gitu ya. Ini garis operasi atas. Garis operasi atas ini. Sekarang kita cari nilai perpotongannya. Insert, link, teks. Kurang lebihnya itu adalah dinilai 0,4 berapa itu. Jadi kita ambil 0,5-nya. 0,5-nya kira-kira ada di sini. Ini 0,5. Ya, itu 0,5. Jadi itu kira-kira 0,43 ya. Oke, kira-kira 43. 43 kira-kira. Anda cari nanti Anda koreksi ya, arti nilai nggak harus pas ini. Kalau Anda punya perkiraan sendiri dan berbeda, nggak apa-apa gitu. Jadi ini kira-kira 0,43. Kalau Anda nggak memperkirakan bukan 0,43 ya nggak apa-apa. Ganti aja angkanya. Nah, dari situ kita lihat di slope kemiringan. Kita lihat di sini. Sekarang perpotongan pada XD per, nah itu Anda perhatikan di sini, titik itu adalah titik XD per R minimum plus 1. Saya tadi di sini XD per R minimum plus 1. XD R minimum plus 1. Daripada saya menulis ulang dan bagus, tentunya kita pakai ini. Nah ini nih. Ini R minimum plus 1. Mana tadi? Ya ini pada timbangannya atau mana tadi? Titik slope-nya. Nah ini. Wah, ini ternyata membawa banyak ini ya. Ini ya udah ini ya. Ini ya. Jadi XD per R minimum plus 1 ini. Ini saya naikin ke atas biar tidak biar mirip. Ini saya potong ke sini. Kemudian ini. Nah, ini. Jadi ini titik ini kita nyari nilai dari XD per N-1. RM per 1 mana nih? Mana tadi? Kita lihat situ, maka XD per R minimum per 1 ini adalah sama dengan adalah 0,43. Anda perhatikan di kurva ini 0,43 dapat dari sini. Artinya dari sini XD-nya dapat kan kita. XD-nya ada, berarti R minimum adalah sama dengan R minimum sama dengan R minimum sama dengan Anda perhatikan di sini berarti XD-nya adalah 0,95. Ya, 0,95. Dan dibagi dengan 0,43 dikurangin 1 berarti. Nah, 1,22 berapa itu? Ya, sekitar 1,21 lah. Nah, ini sudah dapat nilai yang dipertanyakan yaitu untuk ini. Tadi ada ini ya dikasih. Nah, gitu. Jadi kita punya ini sekarang. Nah, jadi ini adalah jawaban dari Q sudah ini C ya. Ini C. Ini C ya. Nah, ini C. R minimum plus 1 kita dapat. Sekarang
Kita mau mencari jumlah tahap. Kalau jumlah tahap berarti kita harus mencari R-nya dulu. Nah, di sini kita mulai di menentukan jumlah tahap. Di menentukan jumlah tahap. Karena kita lihat bahwa R itu adalah 1,25 kali R minimum. Sehingga kita dapatkan R sama dengan 1,25 dikalikan ini. Nah, ya kira-kira 1,51 ya. 1,51. Sudah dapat. Sekarang kita mulai membuat XD per R plus 1. Ini sama, cuma sekarang saya buang ke sini. Ini saya buang bukan XD tapi X. Nah, kita tarik sini. Oke, kalau tadi R minimum, ini sekarang R yang operasional. R operasional itu artinya R-nya adalah yang 1,2 kali R minimum tadi. Kita taruh sini ya, ini R. Nah, kita lihat sekarang R ini. Dan ini nilainya adalah sama dengan kita hitung. Yaitu sama dengan berapa? XD-nya adalah 0,95, yaitu sama dengan XD sama dengan 0,95, tadi XD-nya mana ini, dibagi dengan R-nya adalah ini, ditambah 1. Nah, 0,39 ya, 78, hampir 0,4. Sekarang kita cari di sini pada titik 0,4. Itu 0,43 kan ya, habis di situlah. Jadi kita kopikan aja ini, cari garis lagi ya. Ini jadi ini mulai garis di sini. Ini kemudian kita cari yang 0,4, tidak 0,38 tadi ya di sini kira-kira. 0,2, 0,38 mungkin di sinilah kira-kira. Ya, nanti ada pasin lagi lah. Ini kira-kira saja, mudah-mudahan tidak terlalu meleset. 0,38. Ini cuma contoh aja nanti. Mungkin 0,38. Nah, itu ya. Dapat 0,38. Kemudian saya mulai membuat ya, yang namanya yaitu garis operasi bawah, yaitu dari sini kita XB-nya 0,1, ini XB kira-kira di sini. Ini. Oke, ini saya ini 0,95 dan 0,1. Kayaknya miring ya. Nah, miring ini. Nah, ini. Nah, sekarang kita bikin garis operasi bawah. Garis operasi bawah kita bikin yaitu dari titik ini ke titik pertemuan ini, 3 ini. Nah, gini. Nggak pas ya. Dah, selesai pekerjaan kita. Dan kita sekarang menghitung jumlah tahap. Nah, hitung jumlah tahap saya pakai ini. Ini sangat sengaja saya pertebal ya, ini yang apa? Yang utama. Jadi saya pertebal garisnya biar kelihatan terlalu tebal. Ini yang ini saya pertebal juga.
Nah, ini. Nah, satu pertebal biar biar ini yang utama itu ya. Nah, sekarang saya menggambar jumlah tahap. Jumlah tahap saya gambarkan yaitu dengan menggambar tangga dari atas ke bawah. Ya, kita mulai dari atas. Ini pekerjaan yang tidak nyaman karena ini harus horizontal betul. Kalau enggak, ini melesetnya terlalu besar nanti. Nah, ini ya. Sudah ditekan save segala masih belum ini ya, masih belum. Nah, ini. Ini saya pakai tanda warna merah ya ini ya. Mungkin pakai warna merah. Kemudian ketebalan juga saya ambil dua setengah. Satu. Kemudian dari sini kita bikin tangga ke sini ke bawah. Nah, kemudian kita bikin lagi ini, terus bikin tangga ke bawah lagi. Ini terus bikin lagi. Terus bikin lagi ke bawah. Ini terus mulai ini ya. Terus ini kurang ke bawah tangganya ini. Sampai ke yang hijau ini. Nah, terus kita lagi terus. Ini terus tambahkan ini, terus tambah lagi. Pakai poligon bisa sebetulnya, tapi hati-hati apa ya? Kadang-kadang malah bengkok-bengkok kalau yang pakai ini pakai shape yang begini, yang mana yang gini tuh bisa sebetulnya, tapi kadang malah malah ini malah ya tapi terserah Anda bisa juga menggunakan yang itu sekali beberapa langkah jadi cuma saya pernah tidak nyaman malah ya ini gini ya. Kemudian ya, ini sudah masuk ke garis operasi bawah ya. Jadi kita langsung ke garis operasi bawah. Kemudian dari sini kita masuk ke sudah melewati umpan, kita bikin tangganya ke garis operasi bawah. Nah, terus kita bikin lagi, udah mulai agak melebar. Ini
Nah, ini terakhir gini lah. Ini terakhir kalau di sini lebih, tapi kalau di ini kurang. Nah, di sini sebetulnya kalau kita lihat, memang pada dasarnya tahap itu tidak pernah ada yang ya pasti pasti tidak pasti bulat lah namanya tahap gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya sudah ini sebetulnya tahapnya adalah kita hitung saja ini tangganya. Saya kasih insert yaitu pada pakai nomor ya, pakai lingkaran lah ya. Nah, ini satu lah ya. Nah, ini ya. Ini nomor satu di sini nomor satu kan ini. Satu. Tahap pertama ini nomor satu. Nah, sekarang tinggal hitung aja. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Jadi ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Umpan itu berada di tahap ketujuh karena dia motong di bagian tahap ketujuh. Tujuh. Jadi tujuh di sini ya. Nah ini. Kemudian 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi sebetulnya 12 lebih, tapi 13 kurang gitu. Nah kalau seperti ini mau di koma boleh aja, itu kira-kira 12,5. Tapi kan tahap nggak ada yang 12,5 kan. Jadi kita pakai yaitu yang bulat saja, yaitu 13 jadinya. Jadi kalau ini saya tuliskan di sini, ini adalah 12 sebetulnya. Tahap di sini. Oh ya ini ya, kayak angkanya ini kayaknya shape-nya ini ya terlalu ini terlalu marginnya kayaknya marginnya 0,1 apa pantas ya. Pantas marginnya kayak 0,1 soalnya. Nah ini 12 sebetulnya di situ. Itu 12. Yang di sini 13 tentunya. Jadi kalau dalam kondisi seperti ini Anda pakai saja adalah tahapnya adalah kira-kira 12,5 atau 13 lah. Kita bulatkan saja karena nggak mungkin tahap tengah-tengah. Ibarat anak tangga tapi anak tangganya setengah kan nggak ada itu. Jadi N adalah nah, dari sini sampai melewati itu. Jadi kita dapatkan di sini jumlah tahap maka adalah N adalah sama dengan ya N sama dengan ini adalah 13. Ini N. Nah, kemudian yang terakhir adalah di mana tahap umpan. Tahap umpan yaitu NF. Maka kita lihat yaitu ini NF, NF, NF. Biasanya jumlah tahap dihitung dari atas. Tapi tidak selalu ya, cuma memang biasanya di situ. Textbook menggunakan jumlah dari atas, yaitu 7. Sebaiknya Anda tulis ya, biar orang tidak bingung. Dalam kurung, dari atas. Itu. Jadi jelas itu loh. Karena kalau dari bawah beda itu. Kalau dari bawah 6 cuma. Ya, ini saya kurung. Ini adalah hasil kita. Nah, di sini. Kemudian NF, ini kita juga. Jadi saya bikin. Nah, selesai. Ya, demikian ini penyelesaian atau dalam hal ini cara mengerjakan contoh soal itu. Ini saya save ya di hari ini. Saya kirim nanti. Yaitu solusi soal latihan 2025 distilasi. Nah, inilah. Ya, ada pertanyaan? Bukan nggak ada. Nah, dari sini tentunya Anda sudah bisa kebayang yaitu kira-kira dalam soal atau di dalam tugas ini. Tugas ini mirip, cuma Q-nya langsung 1,2.
Kita nggak usah mikir-mikir lagi. Malah tadi sama ya. Kemudian campuran etanol ini sama. Cuma dalam hal ini kita lihat refraksi sekian dan komposisi. Loh ini apa ini? Itu kan sama ya. Oh ya udah ada solusinya ya sudah. Ada sekarang bagian yang ini neraca energi ya. Kalau ini bisa lah ya neraca energi, wong tinggal tinggal pakai persamaan ini, pakai ini sebetulnya neraca energinya. Ya ini ya saya apa? Saya kopikan ininya ya kemana nih? Ya, saya kopikan, ini saya taruh di sini lah. Ya ini catatan aja ya. Catatan, Anda lanjutin. Nah ini saya perkecil aja ya. Ish. Ini saya perkecil lah, ya nggak terlalu menghabiskan tempat data total ini ya. Maka jadi Anda bisa ini, jadi nilainya sudah ada semua ya. Kalau Anda perhatikan kise yang dicari, D-nya ada dari nilai tadi, R-nya ada, lambdanya ada tadi 32.000 tadi. Udah kise yang dapat. Kemudian berapa nilai QF, QR regular dari persamaan ini? HF-nya ada tadi, kemudian HD-nya ada, HB-nya ada, FD, WH ada semuanya. Kemudian ini. Jadi dari sini langsung ke sini. Sehingga QR tahu, KISE tahu. Jadi Anda mencari di sini adalah berapa KISE dan berapa QR. KISE dulu, baru QR. Ya, demikian jawaban. Ya, jadi jawaban tugas sebetulnya Anda lanjutin yang itu ya tinggal lanjutin aja lah. Ya, dari sini saya harapkan Anda sudah bisa tahu bagaimana cara pengerjaan atau cara apa istilahnya ya menyelesaikan persamaan atau kasus destilasi yang sudah kita kenal dan ini sangat penting. Sekali lagi ya, kurva TXY untuk mengetahui suhu didih dan suhu keseimbangan. Ini suhu keseimbangan lah gitu ya. Jadi kalau kita tahu konsentrasinya, kita bisa tahu berapa nilai dari suhu didihnya dan juga tentunya dari sini kita tahu berapa dew point-nya. Tarik ke atas jadi dew point. Sampai ke bawah di sini jadi ini. Ini berapa dew point-nya ya kita tarik ke atas sampai mentuh yang warnanya merah orange ini. Kemudian kita tarik ke sini sekitar 100-an lah kira-kira. Nah, itu dew point-nya. Ya, oke, sekarang saya ini. Ya, ini sudah masuk berapa? Mungkin yang belum absen, ya, ulang lagi, mana yang belum absen. Silakan sambil menunggu buka. Masih lama, hampir sejam lagi masih. Jadi masih cukup lapar lah gitu ya. Tadi ya ini saya ya ini oke. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang masuk di sini ada
10. Oh, masuk semua ya? Enggak, ini ada yang double ya. Edi Febrian 2 kali di sini ya. 2 ini ya. Pakai 2 ini ya. Sahro. Jadi yang nggak ada Erlangga ya nggak ada ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Oke, yang belum absen si Yasat Godoknya saya klik ya. Nggak ada. Ya baik, ada pertanyaan mungkin. Jadi soal-soal distilasi pada dasarnya selalu untuk yang pengerjaan secara normal itu seperti ini sebetulnya. Rata-rata begini. Jadi kalau Anda tahu ini, pertama ya saya ulangi lagi ya. Anda harus bisa menentukan nilai Q. Itu yang pertama. Kalau bisa diketahui, ya syukur. Ingat bahwa kalau diketahui dalam soal cair jenuh atau pada titik didih, Anda nggak usah ngitung. Q1 itu pasti. Jadi kalau diketahui umpan berupa cair jenuh, artinya pada titik didih cair, maka Q sama dengan 1. Terus nanti jika umpan dalam kondisi uap jenuh, maka Q sama dengan 0. Nah itu aja ini ya. 0 dan 1 tadi. Nah rata-rata soal itu di antara 0 dan 1. Yaitu umpan berupa uap plus cair. Kenapa berupa uap plus cair? Kita sulit untuk mempertahankan pada kondisi cair semua tapi mendidih. Sulit sekali, pasti ada uapnya. Atau sebaliknya, kita juga sulit sekali menentukan pada tepat dew point. Pasti nanti kena cairnya. Maka lebih mudah itu adalah dalam kondisi cair dan uap. Nah, kondisi cair uap itu berarti suhunya di atas suhu didih, tapi di bawah suhu embun. Jadi dia di bawah suhu embunnya, tapi di atas suhu gelembungnya, maka dia berada di situlah berapa nilai titik didihnya. Kita dari sini, dari kurva TXY ini. Jadi misal diketahui 0,45 misalnya. Kemudian ternyata suhunya pada 95. Kita tahu berarti dia berada di sini. Titik nih, dia terurai menjadi cairan yang komposisinya 0,4 dan uap yang komposisinya 0,6. Rata-rata kalau itu dikumpulkan maka fraksi molnya 0,45. Jadi 0,45 itu bisa jadi uap cair, bisa jadi uap saja, bisa jadi cair saja gitu. Ya, oke. Jadi ini untuk mengetahui suhu didih bisa dari sini. Ya, baik. Mungkin kalau ada ini ya sudah kita akhiri saja. Mungkin Anda juga sambil masak mungkin yang ini calon-calon ibu atau mungkin yang laki barangkali juga mempersiapkan buka juga ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak.